Janet! Janet! Janet? 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 Janet! Janet, buka matamu! Buka matamu, Janet! Janet! Ini seperti bekas gigitan ular. Janet! Janet! Janet, buka matamu, Janet! Buka matamu. Janet! Janet, buka matamu. Tolong jangan pergi meninggalkanku seperti ini, tolong. Buka matamu, Janet, buka matamu. Jangan pergi dan meninggalkanku seperti ini. Aku tahu hubungan kita ini hanya sandiwara, tapi aku sekarang benar-benar jatuh cinta kepadamu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Janet. Aku mencintaimu. Aku tahu kita berdua tidak ada hubungan sama sekali. Tapi kau adalah milikku. Saat kau sudah tiba. Janet. Janet. Kenapa pasangan kekasih itu belum keluar juga? Satu, dua, tiga. Dor. Baik, Pak. Mohon tunggu sebentar. Kami akan konfirmasi dengan petugas perbatasan. Tolong cepat lakukan. Baik, Pak. Tolong lebih cepat lagi ya. Iya, Bu. Hanya tinggal satu dokumen lagi. Yang sebelah sini. Beberapa cek butuh tanda tangan Anda. Apa Akhil sudah melihat apa yang ingin dia lihat? Sepertinya dia sedang bicara dengan seseorang di telepon. Maaf, Bu. Sebentar saja. Lihat ini. Apakah kau tahu? Halo. Tolong. Bagaimana dengan laporannya? Baik, Pak. Petugas perbatasan akan segera memberikan jawabannya, Pak. Baik. Sasi Kapur adalah orang yang melakukan hal ini pada Janet. Karena telah membawa Janet dalam hal ini berarti kau akan mati, Sasi Kapur. Aku tidak akan pernah mengampunimu.
Salam. Tuan, kasus yang Anda berikan kepada kami saat ini masih ditangguhkan. Tolong beritahu apa yang harus kami lakukan. Haruskah kita lanjutkan kasus ini? Tuan, kami harus membawa pasien ini untuk perawatan lebih lanjut. Tidak. Tolong tutup saja kasus ini. Baik, Tuan. Maafkan kami, Pak. Tapi kami tidak memiliki data mengenai kasus tersebut. Baik, terima kasih, Pak. Maaf, Pak. Identifikasi belum dilakukan pihak perbatasan. Barangkali dia sudah meninggal dalam kecelakaan itu. Tidak. Apa kau berbicara dengan seseorang? Beritahu aku. Dengan siapa kau bicara? Ahil sayang. Dengan siapa kau bicara? Ahil, apa yang kau lakukan? Kau telah mengambil nyawa sanamku. Aku tidak akan pernah mengampunimu. Aku tidak akan melepaskanmu. Ada apa? Apa kau terkejut? Karena sihir bodohmu itu tidak berhasil padaku? Bagaimana menurutmu? Apa aku akan tergila-gila padamu karena ramuan cintamu? Cinta datang dari hati, bukan dari ramuan. Dan iblis seperti dirimu tidak akan pernah mendapatkan cintaku. Kau telah menghancurkan hidupku. Aku tidak akan pernah mengampunimu. Benarkah? Kau ingin membunuhku? Tembak saja aku. Ayo tembak. Kenapa? Ayo tembak aku. Dan bayi kita juga akan mati bersamaku. Bagaimana? Bukankah aku akan menembakku? Ayo tembak aku. Ayo tembak aku. Aku juga ingin melihatnya. Ayo tembak aku, Ahil. Ayo, Ahil. Cepat lakukan. Tembak aku sekarang. Bu! Bu, bangun, Bu. Bangunlah. Aku tidak perlu bantuan siapapun. Ketika suamiku tidak peduli, untuk apa aku hidup?
baru saja akan menanyakan apa yang kau lakukan di ruangan ini, bukannya di ruangan rapat. Dan dia menembakku. Ahil, kau tembak aku untuk alasan yang tidak masuk akal. Kau bahkan tidak peduli bahwa aku sedang mengandung anakmu, anak kita. Anak kita, Ahil. Apa yang akan kulakukan jika sesuatu terjadi pada bayi ini? Sekarang apa yang akan terjadi, Ahil? Hei, dia kehilangan banyak darah. Kita harus bawa ke rumah sakit. Tolong panggilkan ambulans. Cepatlah. Dengar, aku sudah berikan suntikan. Dia akan segera sadar sebentar lagi. Tapi Tapi apa? sepertinya jiwanya saat ini sedang terguncang oleh sesuatu. Mungkin saja stres yang dia alami membuat jiwanya terguncang. Itu yang menyebabkan dia pingsan. Mungkin saja dia akan mengalami halusinasi. Artinya dia akan menganggap hayalannya itu seperti sebuah kenyataan. Ada kemungkinan dia juga akan melupakan segalanya. Sejak awal aku tidak mengerti. Kenapa bisa begini? Dan ayah tidak mengerti kenapa Jannat bisa terkunci di sana. Tapi sekarang aku mengerti. Semua ini adalah ulah Sasi Kapur. Kalau kau terobsesi dengan sesuatu, kau akan merasa semua ada hubungannya. Ayah. Bagaimana bisa kau mencurigai Sasi Kapur atas semuanya? Ayah, ini bukan hanya kecurigaan atau obsesiku saja. Aku melihat Sasi Kapur dengan mataku sendiri. Dia orang yang mendorongku masuk ke jurang. Dan karena Jannat sedang mencari aku, dia menguncinya di ruang bawah tanah agar dia tidak bisa menemukanku. Kau tidak apa-apa kan? Benar apa yang dikatakan orang, bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan rencana matang. Hanya Tuhan yang tahu kebodohan apa yang kulakukan saat itu. Aku bawa Jannat ke ruang bawah tanah tanpa mengganti pakaianku. Kalau Jannat memberitahu Sat segalanya, maka Sat akan segera tahu bahwa akulah yang membawanya ke sana. Bagaimana ini? Tapi Jannat, bagaimana kau bisa terkunci di ruang bawah tanah itu? Apa Sasi Kapur yang membawamu ke sana? Sat? Ah iya, aku ingat. Dia pergi ke ruang bawah tanah. Ah, Sat. Aku yang mengirimnya ke sana. Bukan Sasi Kapur. Dia sedang mencarimu dan aku kira kau pergi ke ruang bawah tanah. Makanya aku arahkan ke sana. Misbah, kenapa kau berpikir aku ada di sana? Sebenarnya aku datang untuk mencarimu. Sebentar. Ketika aku sedang mencarimu, aku menemukan kerudung dan bukumu ada di atas jurang itu. Bagaimana bisa benda itu ada di sana? Untuk menyembunyikan satu kebohongan, terpaksa aku berbohong lagi. Dan aku terjebak pada kebohonganku sendiri. Apa yang harus kukatakan? Dokter, bagaimanapun caranya tolong selamatkan dia. Kumohon. Maaf Tuan Ahil, kenapa Anda menembak istri Anda? Aku tidak pernah menembaknya. Kenapa Anda bisa menyangkalnya setelah Anda menembak orang yang tidak bersalah, Tuan? Bukankah... Tolong beri jalan.
Tuan Nawab, tolong jawablah. Silakan bicara Tuan Nawab. Kenapa Anda diam saja? Ini adalah rumah sakit. Nanti akan ada konferensi pers. Ini bukan waktunya bertanya. Tolong jawab pertanyaan kami. Nanti kalian bisa mengajukan pertanyaan. Sekarang kami harus lakukan investigasi. Kau harus menjawab semua pertanyaan kami. Silakan masuk, Tuan Nawab. Saat waktu itu ada angin kencang, jadi kerudungnya tertiup angin. Aku sendiri tidak menyadarinya. Misbah, kerudung bisa terbang tertiup angin, tapi buku tidak bisa. Kau meragukan aku? Tunggu sebentar. Ibu, tolonglah aku. Tolong beritahu dia. Dia meragukanku. Tolong beritahu dia. Syad, bukankah kau sudah mengenal Misbah sejak kecil? Dia itu orangnya selalu asik dengan dunianya sendiri. Apa kau lupa, Sad? Bibi, dulu dia tidak seperti ini. Tapi sekarang sepertinya berubah. Syad, apa kau meragukanku? Meragukanku? Kau pikir aku yang melakukan ini? Apa yang kau lakukan? Apa aku mengatakan itu, Misbah? Apapun yang kau katakan, itu kesimpulannya kan? Kalau bukan karena masalah kesehatan ibu, aku tidak akan tinggal di rumah ini. Kau sudah meragukanku. Hei, Kau... apa yang kau lakukan? Misbah, dengarkan aku dulu. Aftab, Ya Tuhan, entah berapa banyak ratu drama yang pernah aku temui belakangan ini. Tapi aku belum pernah bertemu dengan ratu drama seperti Misbah. Dalam sekejap, dia bisa memutarbalikkan fakta dengan mudah. Sekarang aku harus mencari tahu apa yang ada dalam pikirannya. Apapun kejadian yang kau alami, kau katakan saja. Tidak perlu takut. Maaf, kami sedang meminta pernyataan dari Nawab Begum mengenai siapa yang menembak. Dan apabila kau tetap ada di sini akan dianggap mencampuri jalannya investigasi. Jadi tolong, tinggalkan kami. Aku ingin berbicara dengan suamiku sebelum memberikan pernyataan. Aku percaya Nawab Begum bahwa kau tidak di bawah tekanan siapapun. Tentu tidak. Setelah berbicara dengan suamiku, aku akan datang memberikan pernyataan. Baiklah, ayo. Kau dapat menyebarkan kebencian di benak semua orang. Dan kau dapat mengajukan banyak tuduhan terhadapku. Tapi aku akan meninggalkanmu. Pernikahan ini sudah kuanggap tidak ada. Kau bukan istriku. Pernyataanku dapat membuatmu berada di tempat yang sama dengan sanamu. Tapi tidak. Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Khususnya tidak sampai aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku menginginkan suamiku. Walau pernikahan kita tidak nyata bagimu, tetapi bagiku, pernikahan ini adalah segalanya. Jadi harus dipertahankan. Dengan cinta ataupun keluhan. Aku masih belum mengerti cara mendapatkan informasi tentang Misbah. Dan siapa yang bisa memberikan informasi akurat tentang seorang anak selain ibunya? Bibi sedang memasak. Boleh aku bantu, Bi? tidak perlu, Janat. Sebaiknya kau istirahat supaya kau pulih lagi. Tidak. Aku ingin menghabiskan waktu bersama Bibi. Karena tidak ada waktu untuk lebih mengenal Bibi dan Misbah walau aku sudah lama bersama di sini. Berapa umur Misbah ketika Bibi...
Misbah berumur 7 tahun ketika dia kehilangan ayahnya. Maaf, umur 7 tahun masih sangat kecil. Aku mengerti, Bi. Dan aku akui bahwa Misbah sangat pemberani. Pasti Bibi sangat bangga padanya. Itu benar. Misbahku seorang yang pemberani. Saat aku terpuruk, dialah orang yang merawatku. Dulu setelah dia pulang dari sekolah, dia selalu membantu pekerjaan rumah. Dia memang anak yang rajin. Apa dia pandai memasak, Bi? Iya, tapi tidak sepandai dirimu. Tapi selama ini, aku tidak pernah melihatnya memasak di rumah ini. Oh ya Tuhan, masukkan tangan Bibi ke dalam air supaya merasa lebih baik. Ayo kemari, pelan-pelan saja. Biarkan dalam air supaya tidak bisa lebih apa-apa, baik. Janat. Biasanya aku memakai tangan kananku, tapi sekarang aku malah menggunakan tangan kiriku. Misbah juga? Tidak, Misbah tidak begitu. Dia bisa melakukan semua pekerjaan rumah dengan tangan kanannya. Tapi tetap saja Bibi harus merawatnya. Apa masih sakit, Bi? Perlu aku Tidak usah, ambilkan obat? Janat. Tidak Ada usah. apa, Ibu? Tidak apa-apa. Ini cuma luka kecil saja. Kalau Ibu lebih fokus bicara daripada memasak, itu pasti terjadi. Berapa kali aku bilang, supaya Ibu jangan terlalu stres. Apa Ibu akan naik? Baluri dulu tangan Ibu dengan obat dan nyalakan air hangat untukku. Aku harus pergi bekerja. Apakah tanganmu yang satunya terluka? Kenapa? Ada apa? Karena aku makan dengan tangan kiri. Aku kidal, itu alasannya. Misbah tidak seperti itu. Dia melakukan semua pekerjaan rumah dengan tangan kanannya. Oh, Misbah, tolong berikan kalabat itu. Kelabat? Sebentar. Iya. Ini kelabat yang kau minta. Terima kasih. Pertama, ibunya tidak tahu apakah anaknya kidal atau tidak. Dan anak ahli masak tidak tahu perbedaan antara kelabat dan daun kelabat. Artinya sama dengan Misbah. Bibi juga telah berbohong. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Tapi apa dan kenapa? Silakan bicara, Tuan Nawab. Apa Anda ingin mengatakan sesuatu? Di zaman sekarang ini, masih ada orang yang ingin sekali membantu wanita yang tidak berdaya. Dan aku sangat bersemangat mendengar hal ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya untukku. Tapi, sepertinya kalian semua salah paham mengenai keadaan suamiku. Ahil Raza Ibrahim yang ingin membunuhku. Sebenarnya yang terjadi adalah kecelakaan. Apapun yang terjadi kemarin hanyalah sebuah kecelakaan. Kami bertengkar, tapi pasangan lain tidak bertengkar. Tapi itu bukan berarti kalau kami tidak saling mencintai.
Aku tidak tahu kalau Ahil sangat mencintaiku. Melebihi cintanya pada anaknya yang akan segera dilahirkan. Dia akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Bukan begitu, Ahil? Dan inilah pernyataanku. Dalam hal ini aku tidak akan menyalahkan Ahil. Ini kesempatan bagus. Mungkin aku bisa menemukan sesuatu tentang Misbah. Ya Tuhan, siapa yang melakukan ini? Ah! Tolong! Misbah, ya Tuhan, kenapa kau terjatuh? Minggir, jangan sentuh aku. Kau mau menyentuhku? Jangan berani-berani. Sana, pergi saja. Berdiri di sana. Sana. Berikan tanganmu, nak. Minggir. Kau tidak lihat wajahmu? Anakku, Kau lihat kan aku tidak bisa bangun. Bantu aku. Untuk apa aku berikan tanganku? Cepat pegang. Pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Bantu aku pelan-pelan. Kalau kau mematahkan tulangku, maka sulit untuk sembuh kembali. pelan-pelan, nak. Pergi, aku bisa sendiri. Cepat bantu aku. Sini. Ayo. Merasa kesal dengan ibu sudah biasa. Tapi tidak ada seorang anak yang bicara kasar pada ibunya seperti itu. Kemarin aku hanya merasa curiga. Tapi sekarang aku cukup yakin. Misbah bukan anak Bibi. Pasti dia terpaksa berbohong. Aku akan mengungkapkan kebenaran di depan semua orang. Ini resep obat untuk Nyonya Nawab Begum. Pastikan bahwa dia meminum obatnya setelah dia makan. Dan juga banyak istirahat. Aku juga sudah memberi banyak obat penahan rasa sakit agar dia dapat segera pulih. Jangan khawatir, obat ini aman untuk dikonsumsi. Tapi jika Nyonya Begum mengandung, aku tidak akan memberikan obat ini. Terima kasih. Tapi jika Nyonya Begum mengandung, aku tidak akan memberikan obat ini. Apa maksudmu, dokter? Aku memberikan obat ini karena dia tidak sedang hamil. Tidak hamil? Apa kau yakin? Tentu saja aku sangat yakin. Hasil pemeriksaan seperti itu. Apa ada masalah? Tidak, dokter. Tidak ada masalah apa-apa. Kuucapkan terima kasih banyak. Bukan masalah. Ini adalah solusi dari masalah. Aku akan mengungkapkan penipuan ini di depan semua orang. Ini adalah janjiku pada sanamku. Karena aku tahu tidak akan terjadi apapun padanya. Tapi aku berjanji akan mengungkapkannya di depan semua orang. Wanita yang telah menghancurkan hidupku. Tolong ambilkan makan siangku. Kau akan bersihkan ruangan itu. Tapi ruangan itu terkunci. Bagaimana kau akan membersihkannya? Aku tidak membersihkan kamar itu. Wahid yang membersihkannya. Dan hanya dia yang memegang kunci ruangan itu. Baiklah.
Pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibu dan anak ini. Aku harus mengambil kunci kamar dari Bibi sebelum Misbah kembali. Tapi bagaimana? Di mana Ahil berada? Kenapa belum pulang juga? Dari mana saja kau? Aku hampir saja mengirim seseorang untuk mencarimu. Jangan khawatir, obat ini aman untuk dikonsumsi. Tapi jika Nyonya Begum mengandung, aku tidak akan memberikan obat ini. Aku bertanya padamu. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Yang kau katakan benar. Sebelum arahkan pistol padamu, aku seharusnya memikirkan tentang hubungan kita dan juga calon anak kita. Jika seseorang telah memperbaiki kesalahannya, aku bisa apa lagi? Tidak. Sebelum semuanya terlambat, harus ada yang perbaiki kesalahannya. Aku tidak memperlakukanmu dengan baik. Apa kau tahu sesuatu? Aku sadar bahwa hubungan kita ini bukan untuk sementara. Ini untuk selamanya. Aku telah melupakan kenyataan. Ketika sedang mengejar mimpiku, aku melakukan hal yang sangat bodoh. Mulai saat ini, kenyataannya hanya kau wanitaku. Lebih cepat kalian berdua menyadarinya, lebih baik bagi semuanya. Mulai hari ini aku ingin memulai lembaran baru denganmu. Aku benar-benar menyesal atas perbuatan yang telah kulakukan padamu. Apa kau tahu tentang sesuatu, Bibi? Aku orang yang jahat. Tidak. Maksudku, aku belum dengar detak jantung dari anakku yang belum lahir ini. Aku ingin dengar detak jantungnya. Supaya perasaan sayangku bisa tumbuh di dalam hatiku. Dan dia juga ingin sekali bertemu ayahnya. Kalau tidak ada bayi, bagaimana suaminya mendengar suara detak jantung? Nenek sihir ini sanggup melakukan apapun. Kalau begitu, berapa umur kandunganmu sekarang? Menurut perkiraanku, sudah 5 bulan? Sudah 5 bulan? Kenapa aku tidak merasakan apapun? Bayi ini tidak bergerak. Kenapa? Tidak terjadi setiap waktu. Sepertinya dia sedang tidur. Oh ya. Apa ada yang meronta saat sedang tidur? Dia persis seperti ayahnya, pendiam. Kau benar. Sepertinya dia tidur. Hari ini aku berhasil mengatasinya. Tapi kebohongan ini dapat tercium kapan saja. Aku harus segera melakukan sesuatu. Ternyata Bibi di sini. Entah kenapa aku merasa kurang enak badan. Ada apa? Aku merasa gelisah. Apa mau kupijat? Tidak, bukan begitu, Bi. Tapi aku merasa sedikit takut. Tidak usah, biar aku yang ambilkan. Bibi mau kemana? Biar aku saja yang Jangan, ambil. Janat. Kau sedang kurang sehat. Kau tidak boleh banyak bergerak. Biar aku yang ambilkan. Apa yang sedang kau lakukan? Tidak ada. Kenapa? Apa yang terjadi? Janat, harusnya kau itu banyak istirahat. Ini, minumlah.
benar yang Bibi katakan. Aku sebaiknya istirahat saja. Iya. Aku akan tidur, Bi. Setelah tidur mungkin aku akan baikan. Ya, sebaiknya kau tidur. Aku akan pergi tidur sebentar di kamarku ya. Terima kasih. Pergi dan tidurlah. Iya. Sejak pagi tidak satupun pekerjaan berjalan lancar. Walau aku sudah tahu kebenaran tentang wanita ini, aku tetap harus bersikap baik padanya. Tapi apa yang harus aku lakukan? Panggilan keluar telepon ini ditutup. Aku tidak ingin kau berbicara dengan orang lain selain aku. Dan ketika aku ingin bicara denganmu, aku akan ada di sana bersamamu. Bukan begitu? Haha, tentu saja. Bersiaplah agar kita dapat makan bersama. Halo? Ya, aku datang. Kalian tidak becus tanpa aku akan datang. Misbah kerudung bisa tertiup angin, tapi buku tidak bisa. Semakin tua mereka semakin kehilangan akal. Tapi wanita tua ini semakin lama semakin sembrono. Tadi pagi pintunya dibiarkan terbuka, sekarang kuncinya menggantung. Apa yang harus kulakukan? Kuncinya masih menggantung.
Ayo, silakan masuk. Di mana pistolku? Pistol? Pistol. Aku tidak tahu. Kau tidak tahu? Kau mencoba membodohi orang yang sudah membodohi semua orang. Aku tanya di mana pistolku? Tolong percaya padaku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Demi Tuhan, aku bersumpah atas nama anakku. Aku tidak tahu Baik, sudah apa-apa. cukup, sekarang diam. Karena kelalaianmu, pistolku sekarang hilang. Kau tahu kenapa bisa hilang? Pintu itu. Pintu itu dibiarkan terbuka dan kenapa kuncinya masih tergantung? Apa? Tolong percayalah padaku. Aku yang sudah mengunci pintu Lalu itu. bagaimana bisa terbuka? Kunci. Ketika aku istirahat, aku tertidur. Lalu siapa yang mengambil kuncinya? Aku sama sekali tidak tahu. Aku melihatnya sendiri kalau dia tidur. Lalu kemana pistol itu?